Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Jazari MPD, yang terhormat Ibu Dr. Lu'lu' Nurmufidah MPD, serta teman-teman mahasiswa Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN 1 Tulungagung yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kerangka ilmu filsafat oleh Francis Bacon dan John Stuart Mill. Siapa Francis Bacon dan John Stuart Mill? Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas tentang Francis Bacon. Ini adalah gambar dari Francis Bacon. Bacon adalah putra dari Lord Nicholas Bacon, yaitu pejabat tinggi kerajaan Inggris di zaman kekuasaan Ratu Elizabeth I. Dia lahir di York House, London, Inggris pada 22 Januari 1561. Dia hidup di abad pertengahan di mana kebebasan ilmu pengetahuan diagungkan. Pada usia 12 tahun, dia telah bersekolah di Trinity College, Cambridge University. Nah, disinilah dia mempelajari pemikiran Plato dan Aristoteles untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah pemikiran yang antipati terhadap filsafat Aristoteles. Selanjutnya, pada tahun 1576, dia diangkat menjadi staf kedutaan Inggris di Prancis. Kemudian, usia 23 tahun, dia kemudian diangkat menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1580, dia harus kembali ke London setelah mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. Kemudian dia akhirnya melanjutkan studi tentang hukum di Gray's Inn dan bekerja sebagai pengacara. Sehingga pada tahun 1586, kemudian dia diangkat menjadi penasihat negara. Namun, setelah 11 tahun bekerja, Bacon dituduh oleh parlemen menerima suap dan akhirnya dimasukkan penjara pada tahun 1586. Setelah Bacon menghabiskan waktunya di penjara kurang lebih 5 tahun untuk mempertahankan prinsip yang bertentangan dengan pihak kerajaan, akhirnya dia mendapatkan remisi dari pihak kerajaan setelah beberapa waktu lamanya. Kemudian setelah Ratu Elizabeth tutup usia pada tahun 1603, dia kemudian menjadi penasihat Raja James I. Nah, pada masa ini, karir Bacon akhirnya maju pesat. Pada tahun 1607, dia menjadi konsultan umum bidang hukum. Pada tahun 1613, dia menjadi jaksa agung. Nah, karirnya tidak selesai sampai di sini. Dia pada tahun 1618, dia ditunjuk sebagai ketua majelis tinggi. Nah, suatu kedudukan yang setingkat dengan hakim agung pada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Nah, dia juga memperoleh gelar baron pada tahun ini. Kemudian pada tahun 1621, kemudian dia dinobatkan lagi menjadi Viscount St. Albans, yaitu satu gelar kebangsawanan di atas baron tetapi di bawah Earl. Namun pada tahun 9 April 1626, dia akhirnya meninggal dunia. Nah, karya Francis Bacon yang terkenal adalah yang pertama, dengan judul The Dignitae et Augmentae Scientiarum, yaitu tentang perkembangan luhur ilmu-ilmu. Nah, The Advancement of Learning ini berisi informasi mengenai klarifikasi ilmu yang meliputi yang pertama itu adalah history memory yang merupakan bagian dari aktivitas mental manusia yang berkenaan dengan pendataan fakta-fakta partikular dan individual. Yang kedua yaitu Koshi atau imagination yang berusaha mengimajinasikan pengetahuan dengan kekayaan data-data partikular yang dimiliki manusia. Yang ketiga adalah filosofi atau reason, yaitu sejarah alam dan manusia menjadi data penting manusia untuk merefleksikan dunia alam dari dunia alam, bukan dari spekulasi apalagi imajinasi.
pikiran. Nah, kemudian 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1620, dia menulis sebuah buku yang berjudul Novum Organum atau Organum Baru. Nah, karya ini menetapkan suatu metodologi baru dalam memahami alam secara eksperimental. Nah, kita akan membahas tentang bukunya ini, yaitu Novum Organum. Seperti contoh ini. Kalimat pertama, semua manusia pasti mati. Nah, ini disebut sebagai proposisi pertama atau premis. Kemudian kalimat kedua, Aristoteles adalah manusia. Nah, ini disebut dengan proposisi kedua atau premis. Kalimat ketiga, jadi Aristoteles pasti mati. Nah, ini disebut dengan konklusi. Pola kerja yang ditempuh dalam penalaran silogistis deduktif adalah dengan menetapkan suatu kebenaran universal terlebih dahulu untuk kemudian menjabarkannya pada hal-hal yang khusus. Nah, ini adalah pola kerja dari silogistis deduktif. Dalam hal ini dikritik tajam oleh Bacon. Apa sih yang dipermasalahkan dari pola kerja ini? Nah, Bacon mempermasalahkan 3 indikasi. Yang pertama, Aristoteles dan pengikutnya mempraktekkan koleksi data yang tidak kritis. Kedua, Aristoteles cenderung menggeneralisasikan dengan terlalu terburu-buru. Yang ketiga, Aristoteles dan pengikutnya memberlakukan deduksi yang perhitungannya sangat sederhana. Nah, empirisme, apa sih empirisme itu? Empirisme adalah suatu aliran yang menjadikan pengalaman dan panca indera sebagai sumber pengetahuan. Nah, induksi ini merupakan persoalan generalisasi empiris, yakni kita berargumen bahwa karena sesuatu telah terbukti benar dalam sejumlah kasus yang diamati, besar kemungkinan yang diperoleh tidak bersifat pasti.
Tapi bisa menjadi sangat besar kemungkinannya dan seluruh prediksi rasional kita mengenai masa depan tergantung pada referensi ini. David Hume menyatakan argumentasi yang bersifat induktif bersandar pada suatu keanekaragaman, kebiasaan, dan pengalaman. Nah, ini sesuai dengan apa yang menjadi stressing point Bacon, yaitu menekankan aspek eksperimen sebagai hal penting untuk menaklukkan alam dengan rahasianya, atau yang disebut dengan to torture nature for her secrets. Nah, eksperimen memungkinkan kita untuk menanyakan apa yang terjadi jika titik-titik. Bacon menyatakan bahwa dengan mengadakan percobaan-percobaan kita mampu menaklukkan alam dan rahasianya. Satu hal yang terpenting adalah bahwa banyak hal-hal yang terpelihara atau terjaga. Jadi apa yang orang-orang perlu pelajari dalam alam ini, yaitu bagaimana menggunakannya secara penuh untuk mendominasi dengan keseluruhan alam tersebut dan juga atas orang lain. Nah, berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, Bacon merumuskan dasar-dasar berpikir induktif modern. Selain untuk mengkritik metode deduktifnya Aristoteles, Bacon juga mengkritik model induksi gaya lama. Bacon mengemukakan ada dua cara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah rasio atau akal budi untuk menurunkan secara deduktif ungkapan-ungkapan yang kurang umum berdasarkan ungkapan-ungkapan yang paling umum. Nah, cara ini sebenarnya belum dijalankan, bahkan belum dicoba, namun merupakan cara yang tepat dengan bertitik pangkal pada pemeriksaan yang teliti dan telaten mengenai data-data partikular. Akal budi maju menuju suatu penafsiran atas alam. Nah, lebih rincinya, cara kerja metode induksi yang ditawarkan Bacon adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah tahap penyajian tipe-tipe contoh dalam alam yang diamati dan dieksperimentasi. Nah, dalam tahap ini dilakukan kompilasi data tipe-tipe contoh yang didapati dari alam ke dalam tabel-tabel. Ada 3 tabel yang harus dibuat untuk mendapatkan kepastian bentuk pengetahuan. Yang pertama adalah tabel 1, eksistensi dan kehadiran. Tabel 2, tabel penyimpangan atau ketidakhadiran dalam perkiraan. Tabel 3, tabel tingkatan atau tabel perbandingan. Nah, selanjutnya pada tahap kedua, yaitu tahap pemeriksaan atas 3 tabel dalam tahap pertama untuk menemukan apa yang disebutnya the form atau bentuk pengetahuan umum yang bisa disimpulkan dari pengamatan dan eksperimentasi atas gejala-gejala alam yang diteliti. Untuk menghindari penggunaan metode induksi yang keliru ini, Bacon menyarankan agar menghindari 4 macam idle atau rintangan dalam berpikir. Idle of the tribes, yaitu kekeliruan-kekeliruan yang disebabkan oleh kecenderungan yang melekat dalam sifat manusia. Yang kedua, idle of the cave, maksudnya adalah kekeliruan-kekeliruan yang disebabkan subjektivitas manusia yang cenderung berprasangka, terlalu yakin pada anggapannya sendiri yang dipengaruhi oleh watak, pendidikan, pembacaan, dan pengaruh-pengaruh khusus yang tertanam dalam diri manusia. Selanjutnya adalah idle of the marketplace, adalah kekeliruan-kekeliruan yang disebabkan manusia terlalu percaya pada bahasa atau kekuatan kata-kata. Selanjutnya, idle of the theater adalah sistem-sistem filsafat atau pengetahuan masa lampau yang keliru dalam mempersepsi realitas. Nah, idle ini menunjukkan bahwa manusia cenderung mempercayai pada pengetahuan yang bersumber pada tradisi atau budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun tanpa pikiran yang kritis. Nah, kemudian menegaskan bahwa ilmuwan sejati adalah pengamat yang objektif yang dapat membebaskan manusia dari ilusi dan mitos masa lalu. Ilmuwan itu haruslah seperti lebah yang mengumpulkan materi dari bunga-bunga di kebun dan taman
lalu mengolahnya dan mentransformasikannya dengan kekuatannya sendiri. Tidak seperti laba-laba yang merajut jaring dari pantasnya sendiri, ataupun tidak seperti semut yang bisanya hanya mengumpulkan. Nah, pengibaratan laba-laba ini oleh Bacon dikatakan sebagai cara kerja metode silogistis deduktif, sedangkan semut diibaratkan menjadi metode induktif yang lama atau tradisional. Ada 3 hal pokok yang ingin disampaikan Bacon pada metode induktif empiris ini. Yang pertama adalah ketika mengadakan penelitian ilmiah, ilmuwan harus bebas dari segala penggandaian untuk mencegah bias ilmiah. Kita harus bebas dari segala macam spekulasi awal yang dapat memperdaya kita dalam mengamati objek penelitian kita. Kedua, sebisa mungkin memperhatikan data dan fakta yang bertentangan satu sama lain. Yang ketiga, setelah mengamati objek sebagaimana adanya dan mengumpulkan data dan fakta tentang objek itu, data dan fakta tersebut hendak dievaluasi, diklarifikasi, dirumuskan, dan disimpulkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh ilmuwan itu. Nah, jadi ilmuwan dapat menggunakan berbagai macam konsep dan teori yang telah diketahui untuk mengolah data yang ada. Pada tingkatan inilah akal budi dan pengamatan indrawi saling menunjang untuk memperoleh kesimpulan yang dapat diandalkan. Nah, kita memasuki pembahasan kedua, yaitu John Stuart Mill dan konsepnya utilitarianisme. John Stuart Mill lahir di London pada tahun 1806, dikenal sebagai seorang tokoh sosial politik dan filsuf etika, khususnya etika yang beraliran utilitarian. Memiliki ayah yang bernama James Mill yang berkecimpung di dunia ekonomi, politik, dan filsafat. Nah, ayahnya ini merupakan kerabat dekat dari tokoh etika utilitarianisme yang pertama, yaitu Bentham. Nah, konsep Bentham ini yang akan dikritisi oleh John Stuart Mill ini. Pada usianya 12 tahun, Mill sudah mahir teks-teks bahasa Yunani. Kemudian pada tahun berikutnya dia bergabung dengan negara studi utilitaris yang dibuat semasa dengan Jeremy Bentham dan James Mill yang masih hidup. Kemudian jenjang karir Mill dimulai pada usia 19 tahun, tepatnya yaitu tahun 1823, dia menjadi pegawai. Kemudian pada tahun 1864, Mill membuat esai yang berjudul Utilitarianisme yang disambut hangat oleh para pembacanya sampai akhir abad ke-19, terutama di tanah negeri Ratu Elizabeth Inggris. Nah, mulai dari sini, Mill dianggap sebagai tokoh penting filsafat moral kontemporer, khususnya utilitarianisme. Kemudian pada tahun 1865, dia dilantik menjadi anggota parlemen Inggris. Dan akhirnya pada tahun 1873, di Avignon, Prancis, Mill akhirnya meninggal dunia. Karya-karya Mill yang terkenal yang pertama itu adalah On Liberty tahun 1859. Dia membahas mengenai nilai-nilai individu yang bebas dari segala bentuk penindasan. Yang kedua, dia juga membuat karya yang berjudul Principles of Political Economy atau prinsip-prinsip ekonomi dan politik. Nah, akhirnya John Stuart Mill dikenal sebagai figur liberal yang mengkritisi kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan menuntut keadilan sosial. Selanjutnya yaitu konsep utilitarianisme Mill. Untuk memudahkan dalam memahami kita pemikiran utilitarianismenya Mill, kita klasifikasikan menjadi 4 poin penting. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Mill dengan konsep utilitarianismenya
merupakan rekonstruksi ulang dari utilitarianisme Bentham. Mill memulai dengan konsep baru mengenai prinsip kebermanfaatan. Nah, hal ini mengacu pada perbuatan-perbuatan baik dan benar apabila memiliki tujuan akhir sebagai alat pendukung keadilan, dan buruk apabila untuk mendukung kejahatan. Kemudian, prinsip kegunaan John Stuart Mill untuk menyangkal tuduhan-tuduhan negatif terhadap etika utilitarianisme, terutama utilitarianismenya Bentham. Menurutnya, dalam dunia manusia terdapat dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang bersifat sementara. Poin ketiga yaitu adalah kritik dan pembelaan John Stuart Mill. Nah, Mill menolak pandangan-pandangan negatif yang berasal dari sebuah prasangka yang mengatakan utilitarianisme sebagai jenis etika yang bersifat egois atau hanya mementingkan kepentingan individu saja. Nah, poin keempat yaitu konsepsi dan aksiologi dari utilitarianisme John Stuart Mill dituangkan dalam bentuk aksi nyata, yaitu aksi pertama yaitu berangkat dari sebuah hipotesa mengenai keseriusan manusia dalam mencapai kebahagiaan. Hal tersebut Mill buktikan dengan kesadaran akan pentingnya nilai dari yang disampaikan oleh manusia. Aksi yang kedua, setiap individu manusia memiliki standarisasi kebahagiaannya masing-masing. Nah, dari kedua aksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam alam bawah sadar manusia terdapat keinginan yang melampaui arti dari kebahagiaan itu sendiri. Sehingga Mill berpendapat bahwa sebenarnya manusia tidak selalu menginginkan sesuatu yang bersifat primer atau kebutuhan utama untuk dirinya sendiri, melainkan hanya sebatas alat atau kendaraan untuk mencapai kebahagiaan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait kerangka ilmu filsafat oleh Francis Bacon dan John Stuart Mill. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan atau tambahannya mungkin akan dibuka pada sesi berikutnya setelah saya menutup presentasi ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.